Oke, halo anak-anak. Kembali lagi bersama Bapak. Di sini kita melanjutkan latihan soal dimensi 3 pada minggu yang lalu, ya, mengenai jarak, titik, garis, dan bidang pada dimensi 3. Oke, untuk soal yang selanjutnya ya. Jadi Bapak akan hanya membuat soal lanjutannya saja. Untuk soal yang nomor 1 dan 3 kan sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Nah, perhatikan kubus ABCD EFGH berikut dengan panjang rusuk 8 cm. Nah, di sini diminta adalah jarak titik E ke bidang BDG. Nah, kita gambar dulu bagaimana bentuk dari bidang BDG. Jadi dari sini kita tarik ke B, gitu ya. Kemudian tarik ke G, dari G ke B, dari D ke G. Nah, inilah bidang BDG. Terus titik E-nya mana? Titik E-nya di sini. Nah, untuk mencari jarak titik ke bidang, nah bidang ini harus kita buat garis, di mana garis itu harus bisa mewakili dari bidang BDG. Nah, kebetulan bidang BDG ini adalah segitiga sama sisi, di mana BD ini adalah diagonal sisi, DG diagonal sisi, dan GB juga diagonal sisi, gitu ya. Nah, karena dia segitiga sama sisi, kita bisa gunakan garis kita tarik garis yang bisa mewakili bidang ini. Dari titik G kita tarik jatuhnya di tengah-tengah dari BD. Taunya di tengah-tengah dari gimana caranya? Kita tarik garis dari A ke C. Nah, pasti dia akan berpotongan di tengah-tengah. Nah, misalkan kita beri nama titiknya adalah di sini adalah titik O itu misalkan ya. Nah, jadi garis GO itu mewakili bidang BDG, gitu ya. Garis GO ya. Nah, berarti kalau dari E ke bidang, gitu ya, E ke bidang BDG itu sama dengan E ke garis GO. Oke, berarti kita buat segitiganya, segitiga EGO, segitiga ego. Ini yang harus kita buat. Oke, kita tarik garis dari sini, dari E ke G dulu ya, kemudian dari E ke O, gitu ya. Nah, kalau kita perhatikan sisi EO ini sama dengan sisi GO, gitu ya. Berarti ini segitiga sama kaki, gitu ya. Tapi kebalik posisinya. Nah, kalau Bapak gambar bentuknya kurang lebih ya seperti ini. Di sini E, di sini G, di sini O, ya. Panjang E-nya sama, EO sama dengan panjang GO. Nah, kalau kita ketahui bahwa EG ini adalah diagonal sisi. Kalau diagonal sisi, karena panjang rusuknya 8, berarti panjang sisinya di sini adalah 8 akar 2, gitu ya. Oke, 8 akar 2. Terus bagaimana dengan sisi EO? Nah, sisi EO kita bisa gambar dengan mengambil segitiga ini. Kita ambil segitiganya, segitiga siku-siku ya, E, A, O. Siku-sikunya di A. EA itulah rusuk, yaitu 8 cm, dan AO ini adalah setengah dari diagonal sisi. Berarti kalau setengah dari diagonal sisi berarti jadinya 4 akar 2, karena diagonal sisinya kan 8 akar 2, gitu ya. Nah, dengan Pitagoras ya, ini misalkan adalah C, gitu ya.
Pitagoras berarti kan C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat gitu ya, yang dipakai. Nah, C kuadrat sama dengan A nya mana aja boleh, misalnya A nya alas boleh, berarti 4 akar 2 kuadrat ditambah 8 akar 2 dikuadratkan ya. Mungkin sini kita kasih batas ya, jadi C kuadrat sama dengan 4 dikuadratkan jadi 16, 2 dikuadratkan itu hasilnya 2, ditambah 8 dikuadratkan itu 6, 4, 2 dikuadratkan itu kali 2. Oke. Nah, di sini 16 kali 2 itu 32 ditambah 64 kali 2 berarti 128. Kalau dijumlahin ini hasilnya berapa nih? 160 ya. 160. Nah, tidak kelihatan ya. Kelihatan nggak nih ya? Oke, Bapak bawa ke sini deh. Nah, kita dapat C kuadrat sama dengan 160. Berarti C sama dengan akar 160. Jadi C sama dengan 4 akar 10. Gitu ya. 4 akar 10. Nah, nilai C-nya. Berarti C ini kan EO. Berarti kita akan simpulkan bahwa EO ini sama dengan 4 akar 10. Oke, setelah kalian mendapatkan EO itu sama dengan 4 akar 10 ya, ini kan sama. Oke, setelah kalian mendapat EO sama dengan 4 akar 10 ya, karena ini adalah segitiga sama kaki, maka jarak titik E ke garis GO itu kita pakai aturan luas, karena di sini kita punya tinggi ya, ini tinggi segitiganya, ini dari O ke garis EG, dari O ke garis EG itu kan sama dengan rusuk ya, sama dengan 8. Jadi kita cari jarak E ke garis GO. Nah, ini misalkan di sini harus siku-siku, misalkan kita kasih nama T gitu ya. Nah, kita pakai aturan luas ya, jadi luas sama dengan luas, maksudnya setengah kalau alasnya adalah EG maka tingginya adalah 8, dari O ke garis EG ini kan adalah rusuk gitu ya, sama dengan setengah kali kalau alasnya adalah GO maka tingginya adalah T. Di sini T ini adalah jarak dari E ke GO gitu ya. Nah, ini ada sama-sama ada setengah, ini bisa disederhanakan. EG ini 8 akar 2 kali 8 sama dengan GO itu 4 akar 10 kali T. Oke, berarti kita dapat T nya sama dengan 8 kali 8 akar 2 kali 8 gitu ya, per 4 akar 10. Sederhanakan 2. Oke, sini Bapak tulis bahwa T nya itu sama dengan 2 akar 2 kali 8. Jadi di sini jawabannya 16 akar 2 per akar 10 itu bisa dipecah jadi akar 5 kali akar 2. Nah, dicoret nih. T sama dengan 16 per akar 5. Kalau kita rasionalkan jadi 16 per akar 5 kali akar 5 per akar 5. Jadi dapat T itu sama dengan 16 per 5 akar 5. Oke. Jadi itu jarak ya, jarak titik E ke bidang BDG itu adalah
16/5 akar 5. Oke, lanjut. Soal yang nomor 5. Diketahui limas beraturan TABCD, jarak rusuk tegak ya, panjang rusuk tegak dan panjang rusuk alas itu 4 cm. Tentukan jarak A ke TB. Oke. Kalau kita mencari A ke TB, berarti harus kita buat segitiga ATB. Segitiga ATB nih yang di depan ya, itu segitiga sama sisi ya, segitiga sama sisi. Kenapa sama sisi? Karena nih rusuk tegak dan rusuk alasnya itu 4 cm, berarti TA nya 4 cm, TB nya 4 cm, AB nya juga 4, berarti dia segitiga ya. Misalkan seperti ini A, ini B, ini T, ini 4, ini 4, dan 4. Karena dia segitiga sama sisi, jadi kalau kita mau cari jarak dari A ke TB, berarti kita buat garis di tengah-tengah dari TB ya. Misalkan ini titiknya apa, misalkan titiknya adalah titik A aksen gitu ya, berarti jarak A dari ke A aksen itu sama dengan jarak A ke TB. Nah, karena di tengah-tengah ya, bagi jadi dua ya, karena dia segitiga sama sisi gitu ya, jatuhnya di tengah-tengah. Berarti kita bisa lihat segitiganya ya, segitiga ini aja, T A aksen B boleh, atau bukan T ya, A aksen B atau A aksen T gitu ya. Pilih salah satu ya segitiganya. Yang penting siku-sikunya di A aksen. Nah, ini misalkan apa ya, ini A nya gitu ya, ini T boleh. Dari T ke A aksen itu setengah dari 4 yaitu 2 gitu ya, dan sisi miringnya dari A ke T itu 4. Yang kita cari ini berapa ini ya, ini kita cari gitu ya, pakai Pythagoras nih ya. Misalnya C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat. Ingat, C kuadrat itu adalah sisi di depan sudut siku-siku. Misalnya jadi di sini 4 kuadrat sama dengan A nya itu anggap alas gitu ya, 2 kuadrat ditambah ini A aksennya nih, A aksen kuadrat gitu ya. Sini 16 sama dengan 4 ditambah A aksen kuadrat gitu ya. Berarti A aksen kuadrat itu sama dengan 16 kurang 4 sama dengan 12. Berarti A aksen itu sama dengan akar 12 itu sama dengan 2 akar 3 ya. Kalau kalian bingung caranya, ini 12 ini pecah, cari bilangan kuadrat ya, faktor dari 12 tapi dia bilangan kuadrat, itu 4 kali akar 3, berarti 4 kali 3 kan 12 gitu ya. Jadi akar 4 yaitu 2 akar 3. Inilah jarak dari A ke TB. Oke, kita lanjut. Oke, nah sekarang kita lanjut ke soal nomor 6. Nah, nomor 6 ini mengenai kubus ABCD EFGH dengan panjang rusuk yaitu A cm gitu ya. Nah, ada titik P terletak di perpanjangan BC sehingga BC sama dengan CP. Nah, BC sama dengan CP, berarti kita perpanjang kemana? Ke sini, kurang lebih sini ya. Inilah titik P nya. Sama, berarti kalau di sini A, maka di sini A juga gitu ya. Maka total dari B ke P itu sama dengan 2A. Jarak P ke bidang BDHF. Oke, kita gambar dulu bidangnya. B ke D, H ke F. Oke, ini berarti bidangnya ini. Nah, oke, kalau kalian ingin melihat bagaimana bentuknya, Bapak akan bawa kalian ke animasi berikut ya. Oke anak-anak,
kita lanjutkan untuk animasinya. Di sana ada segi kubus A B C D E F G H. Nah, misalkan aja ya. Nah, ini seperti ini kubusnya ya. Kemudian ada titik P di perpanjangan BD, dimana BC sama dengan CP. Berarti kalau di sini BC nya 4 gitu ya, maka P nya di sini. Nah, ini contohnya. Oke, ini bukan titik, ganti nama dulu. Inilah titik P ya. Nah, ini titik P nya di sini. Nah, kalau kita lihat di dimensi 3, gambarnya di mana sih P nya? Nah, itu kelihatan P ya. Nah, itu P. Ini titik P nya. Oke, titik P nya di situ. Nah, kemudian ada bidang BDHF. Kita gambar bidang BDHF ya, BDH. Nah, ini bidangnya BDHF ya. Nah, ini bidangnya. Nah, kalau kita putar-putar, bisa diputar-putar ya. Nah, itu titik P nya ya, tidak kelihatan. Nah, kan kalau digesek-gesek gitu bisa ya, kalau nggak bisa juga. Nah, itu titik P nya. Nah, kalau kita mau mencari jarak dari titik P ke bidang BDHF gitu ya, kita buat dulu ruas garis ya. Nah, diputar. Oke, kelihatan ya, kurang lebih seperti itu. Oke, ini kalau kita, nah, kita geser-geser dikit ya. Nah, itu animasinya. Nah, berarti kita buat segitiga ini dari titik P ke bidang BDHF. Itu kita, karena P ini dia ada di sisi alas gitu ya, ya kan, di alas itu ya. Nah, oke. Maka kita bisa tarik garis dari P ke D gitu ya. Nah, perhatikan. Nah, itu ya. Kalau kita lihat dari atas, bentuknya adalah mirip segitiga ya. Oke. Nah, ini kalau misalkan di 3 dimensi, yang kalau 2 dimensinya seperti ini. 2 dimensinya seperti ini. Nah, ini dia. Tadi kan dari, ini enggak pas. Oke, ini pasnya dari B ke D. Oke, sini. Oke. Nah, inilah segitiganya. BDP gitu ya. Segitiga BDP. Segitiga BDP. Oke. Nah, ini bentuk segitiga. Nah, segitiga ini bentuknya segitiga apa gitu ya. Kita ketahui bahwa dari B ke D ini adalah diagonal ya, diagonal bidang ya. Kalau misalkan rusuknya itu sama dengan A, maka diagonal bidangnya A akar 2 gitu ya. Nah, oke, coba kita kembali ke PowerPoint ya. Oke, kita kembali ke PowerPoint. Di sini kita dapat tadi gambarnya dari titik D ini, kita tarik garis ke P, set gitu ya. Ya, kurang lebih ini ya, kena lah ya. Nah, titik P nya. Kalau kita gambar tadi dia segitinya begini. Kalau gambar tadi segitinya begini, set. Ya, kurang lebih ini ya. Ini titik D. Ini C di sini B, di sini adalah P. B ke C itu rusuk, jaraknya adalah A. C ke P itu adalah rusuk, juga sama dengan A juga, karena BC sama dengan CP. DB itu kan diagonal bidang, itu jadi A akar 2. Kemudian kita ketahui bahwa DC ini juga rusuk gitu ya, A gitu ya. Jadi DP nya di sini dia A akar 2. Nah, pertanyaannya, apakah dari P ke garis BD? Nah, di sini BD ini mewakili bidang
BDHF gitu ya. Nah, apakah ini siku-siku? Kita cek gitu ya. Cara ngeceknya gimana? Oke. Jadi kan ini kalau kita cari kan ini panjang dari B ke P ini kan dia 2A gitu ya. Kita kuadratin aja. Kalau DP kuadrat itu jadinya apa? A kuadrat kali 2 atau 2A kuadrat. Terus kalau DB dikuadratkan itu jadinya sama A kuadrat kali 2, jadi 2A kuadrat. Kalau BP nya dikuadratkan, BP ya, itu sama dengan 2 dikuadratkan 4A kuadrat. Nah, dari sini kita dapat kesimpulan, berarti BP kuadrat sama dengan DP kuadrat ditambah DB kuadrat. Itu bisa begitu cara berpikirnya. Nah, berarti BP ini adalah sisi terpanjang. Kalau sisi terpanjang dan dia memenuhi ini Pitagoras ya, memenuhi Pitagoras, dengan BP itu adalah sisi terpanjang, maka bisa disimpulkan bahwa BP inilah sisi di depan sudut siku-siku gitu. Nah, jarak itu kan, jarak terpendek itu adalah ketika dia membentuk sudut siku-siku atau tegak lurus. Maka bisa kita simpulkan, maka jarak P ke BDHF itu sama dengan jarak P ke D, yaitu A akar 2. Karena isi satuannya cm ya isi cm. Oke. Nah, itu penyelesaian soal nomor 6 ya, lanjutan dari pertemuan minggu lalu. Oke. Sekian ya video Bapak kali ini. Jadi silakan kalau kalian belum paham, silakan kalian ulang nontonnya lagi, dan jangan lupa karena Bapak ada memberikan tugas, silakan kalian jawab latihan soal yang Bapak berikan ya, paling lambat karena kalian ini ya, kalau yang IPA 3 itu sampai jam 9 ya, tapi Bapak kasih waktu jam 9 lewat 15 itu harus sudah selesai tugasnya. Kalau yang kelas 12 IPA 2 itu jam 12.15 itu harus sudah selesai. Oke, makasih atas perhatiannya. Tetap semangat belajar ya.